kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah hari ini Minggu 29 Desember 2024. Bagi saudara-saudari, ibu, bapak yang pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang, selamat berbakti. Kita datang beribadah kepada Tuhan sebab ibadah itu besarlah labanya, berguna untuk apapun. Baik untuk sekarang dan untuk masa depan kita. Kita bagi berdiri, lingkupi. Terima kasih Tuhan, ketenangan di mana terletak kami berada Tuhan. Jadi kami berada dalam hadirat-Mu, dalam tangan-Mu. Kau janjikan Tuhan kehidupan yang damai sejahtera, sekalipun di tengah badai, tapi Engkau selalu Tuhan melindungi, melingkupi kami Tuhan. Bahkan Tuhan Engkau selalu menolong dan membuka jalan keluar bagi setiap kehidupan kami. Amin. Tuhan tolong kami pada kesempatan siang hari ini, ibadah yang akan kami naikkan kepadamu Tuhan, kiranya menjadi asap dupa berbau harum Tuhan, seperti Habel menaikkan persembahan yang diterima kehadirat-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami seperti Kain Tuhan yang penuh iri dengki, amarah, yang ibadahnya tidak diterima oleh Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, nyatakanlah firman-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kami diubahkan sehari lepas sehari melalui firman-Mu. Dan juga Tuhan, kami mengusir roh sejat yang mengganggu hati pikiran kami, bersama kami menolaknya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Oh Allah saja yang berhadirat di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk.
Selamat datang. Lihat bintang. Kita pun datang menyembah kepada Tuhan Immanuel. Kita nyanyikan dengan bangkit berdiri. Ya.
Bila takut membayang. Dia banyaknya ditakuti, terutama uangnya ketika mau habis. Begitulah manusia ya. Harusnya kita takut berbuat dosa. Amin. Ya, kita ganti nyanyian kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Ku datang di kakimu Yesus. Kita pakai berdiri.
tidak perlu takut, tidak perlu gentar, karena seorang suami dia merawat dan juga menjaga, memenuhi semua kebutuhan istrinya. Begitulah engkau terhadap kami. Kami adalah tubuhmu, engkau kepala yang bertanggung jawab atas keselamatan kami selama di dunia ini. Itu sebabnya kami mau bersyukur lewat ibadah ini, mendengar firman-Mu, dan biarlah firman-Mu dibukakan rahasianya. Kalau firman dibuka, pintu-pintu pun akan terbuka bagi kami. Bukakanlah firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa. Amin. Silakan. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita semua yang hadir pada siang hari ini. Tiba waktunya kita membuka Injil atau kitab suci dari kitab Matius pasal yang pertama ayat 23. Temanya adalah dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Jadi salah satu nama dari Tuhan kita adalah Immanuel. Ya, apa artinya Immanuel? Allah beserta kita, bersama kita. Ya, dibaca. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, puji Tuhan. Jadi inilah salah satu nama yang diberikan kepada Tuhan Yesus, yaitu Immanuel. Tadi apa artinya Immanuel? Allah menyertai kita. Amin. Makanya ketika Tuhan Yesus lahir di dunia, bekerja, ya umur 8 hari diserahkan, 40 hari itu disunat, kemudian 30 hari dibaptis, 30 tahun dibaptis, lalu kemudian bekerja selama 3,5 tahun. Ya, bekerja selama 3,5 tahun. Jadi 33,5 tahun dia di dunia ini, mati, bangkit, naik ke surga. Untuk apa dia naik ke surga? Menyediakan tempat bagi kita. Amin. Baik enggak Tuhan? Disediakan rumah dari emas. Rumah dari apa? Emas. Pintu gerbangnya mutiara. Di situ ada sungai kehidupan, ada buah pohon kehidupan, ada mana kehidupan. Ya, jadi Tuhan melengkapi semua apa yang kita butuhkan. Ya, setelah kita selesai hidup di dunia ini, akan lanjut di surga. Amin. Amin. Jadi ketika orang umpamanya mati dalam Tuhan, ya seperti yang di kanan Tuhan Yesus, hari ini aku akan tinggal dengan engkau di Firdaus. Di Firdaus. Ya, Firdaus itu surga. Surga yang indah dan mulia. Jadi kita akan perhatikan ya firman Tuhan mengenai apa tadi? Immanuel. Artinya Allah beserta kita, bersama kita. Jadi setelah Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaannya, dia berkata, aku tidak membiarkan kamu yatim
piatu, tapi aku akan menyuruh penolong, ya, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus. Jadi Yesus naik ke surga, kemudian pada hari Pentakosta turunlah Roh Kudus. Ya, seperti tiupan angin kencang. Dan nampaklah lidah api bertebaran kepada mereka. Ya, angin. Jadi Roh Kudus diumpamakan seperti angin dan api. Ya, angin itu membuat segar. Membuat apa? Segar. Ini angin. Kipas angin atau apa namanya itu? AC. Ada angin. Anginnya bikin apa? Sejuk, segar. Mau dimatiin dulu? Segarnya hilang, langsung panas. Langsung apa? Panas. Ya, jadi Roh Kudus itu adalah penolong. Makanya Allah itu mencipta manusia menurut gambar rupanya. Itu maksudnya Allah itu mencipta manusia terdiri dari 3 unsur, 3 bagian. Ada namanya tubuhnya, ada jiwanya, ada rohnya. Kalau ini ada jiwanya enggak ini? Rohnya ada. Nah, kalau ayam ada apa? Nyawanya. Ya. Ada rohnya. Enggak. Kalau ini tadi enggak ada jiwa, enggak ada apa? Rohnya cuman benda mati, ya kan? Jadi dia menciptakan manusia itu supaya manusia tahu bahwa Allah itu Tritunggal. 3 tapi 1. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, jadi manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kalau binatang hanya apa itu? Tubuh dan jiwa, taunya nyawa. Kalau tumbuhan hanya tubuh, ya. Kalau roh nggak punya tubuh, ya, atau malaikat nggak punya apa? Tubuh. Ya, jadi malaikat itu diciptakan, diutus untuk menyertai kita yang harus mendapat keselamatan. Maka disebut malaikat Tuhan berkemah di sekitar orang-orang yang takut kepada Tuhan. Jadi kita tidak pernah sendiri. Ada malaikat Tuhan menjaga kita. Itu janji Tuhan, ya. Jadi malaikat ya diciptakan oleh Tuhan. Ya, kita belajar dulu mengenai Immanuel ini. Immanuel. Ya, kita sering dengar Immanuel. Malah ada rumah sakit Immanuel ya. Ya. Hah? Oh, mahal. Ada rumah sakit Immanuel. Ya. Ya. Kita akan belajar dulu ini mengenai Immanuel, ya, penyertaan Tuhan. Ya, boleh dibaca dulu Matius 28 ayat 20. Ya. Ya. Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ajalah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, Tuhan menyertai sampai pada akhir zaman. Sampai kiamat. Sampai Tuhan datang. Janji Tuhan itu penyertaan. Amin. Jadi kalau Tuhan beserta kita, kita tidak perlu takut. Tidak perlu apa? Takut. Walau sendiri, tidak perlu takut. Amin. Kalau sendiri, apalagi malam ya, sian ya. Jalan malam sendiri apalagi pada ya, laki-laki aja takut. Ya, tapi tidak perlu takut. Ya. Dalam Alkitab itu banyak kata jangan takut. Ya, jadi penyertaan Tuhan membuat kita, Immanuel ini membuat kita tidak perlu takut. Kalau enggak takut berarti berani. Amin. Wah, saya hadapi persoalan gede. Hadapi saja berani. Amin. Amin. Nah, kenapa Daud namanya melangit? Langsung. Padahal masih muda kemerah-merahan. Masih kemerah-merahan. Karena bisa melawan manusia raksasa. Siapa namanya? Goliat. Lengkap dengan topi, bajanya, ya sepatu, semua pokoknya alat perang. Ya, Daud masih kecil, masih kemerah-merahan. Masih apa? Kemerah-merahan. Dia pergi dulu ke sungai. Pergi ke mana? Sungai. Dia pergi ke sungai, dia nyelam dulu. Mengambil 5 batu. Berapa batu? 5. Masukkan dalam kantong gembala. Masukkan dalam apa? Kantong gembala. Setelah itu Goliat, manusia raksasa, lengkap dengan baju jiranya, lengkap dengan wah, pokoknya alat-alat perang ya. Nah, ini Daud masih lugu, ya masih kemerah-merahan. Anak ke-8 dari berapa bersaudara? Dari 8 bersaudara ya. Dari 8 bersaudara ini paling bontot. Yang bisa masuk dalam peperangan baru 3 orang. Dalam hukum perang di Israel itu umur 20 tahun baru boleh masuk dalam peperangan. Umur 20 tahun. Berarti baru 3 orang tadi bisa masuk dalam peperangan. Berarti umur 5 orang ke bawah ini masih di bawah berapa? 20. Kalau cara kelahiran 2 tahun kira-kira Daud ini berapa ini? Hah? Ya, anak keempat berarti 18 kira-kira. Anak ke berapa sekarang? Ke-5 kurang 2 berapa? Ke-6 kurang 2 jadi berapa? Anak ke-7 jadi berapa? Anak ke-8 Daud berapa? Masih kemerah, belum bisa masuk tentara. Dalam hukum perang itu 20 tahun ke atas. Baru bisa orang masuk jadi tentara Israel. Hukum perang. Tapi Daud ini baru, ya umur sekitar berapa tadi? Ya, berapa? 10, kurang lebih 10 tahun masih kemerah-merah. Ya,
Ini kulihat manusia raksasa lengkap dengan lembing tombaknya. Ya. Raja Saul udah gemetar. Yoab panglimanya juga begitu. Ya. Kemudian Daud dia datang, dihinanya Daud itu. Dihina. Kecil. Lalu kecil dilawan. Biar kecil yang perlu bersama Tuhan. Amin. Gede tapi enggak tua bersama kita, apa gunanya? Iya kan? Kira-kira yang disertai Tuhan, Goliat atau Daud? Ya. Ingat, peperangan itu di tangan Tuhan. Di tangan siapa peperangan? Di tangan Tuhan. Jadi ketika kita sedang dalam pergumulan kita ada di dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan yang di tangan Tuhan berarti Dia yang menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Bisa mati. Kalau peperangan di tangan Tuhan berarti Tuhan yang menentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Ini Daud. Dia tadi ke sungai dulu. Ke sungai. Ngambil 5 batu. 5 batu ini adalah 5 nama Tuhan. 5 nama Tuhan. Engkau datang dengan tombak dan lebing. Aku datang dengan nama Tuhan. Ingat, salah satu nama Tuhan kita adalah ajaib. Amin. Pembuat keajaiban. Ya, keajaiban itu masih ada. Masih ada. Sampai sekarang. Ya. Masih ada keajaiban. Jadi jangan lupa nama Tuhan kita adalah ajaib. Ya. Pembuat keajaiban. Ya. Jadi Goliat ini panglimanya lah begitu jagonya. Wah, lengkap dengan baju perang. Topeng keselamatan, baju istilahnya lengkap semua. Nah, Daud bawa pengali-ali. Pengali dengan 5 batu. 5 batu. 5 batu tadi apa itu? 5 nama Tuhan. 5 nama Tuhan. Ya. Kemudian dia datang mendekati apa ini? Mendekati siapa? Goliat. Lalu dia 5 batu tadi ambil 1 dari 5 batu ini, ya, dari kantong gembala. Baru kemudian dimasukkan pada pengali-ali. Dimasukkan pada pengali-ali. Wah, Goliat, senjatanya coba gini-gini. Cuma gini-gini senjata. Kecil ya. Kecil. Itu batu pas kena dahinya siapa? Goliat. Batu itu terbenam di kepalanya, pecah kepalanya, masuk batu. Roboh. Prajurit orang Filistin, panglima kita udah roboh. Udah roboh, pada kabur semua. Kabur. Datanglah Daud ini. Ambil pedangnya, penggal kepalanya. Penggal kepalanya. Bawa semua. Kepala ini iblis. Iblis itu sudah hancur. Amin. Jadi sebenarnya kita melawan iblis yang sudah kalah. Bisa mengerti?
Iblis yang sudah kalah. Seperti ular, kepalanya sudah remuk. Hanya ekornya saja. Hanya ekor, kepalanya sudah remuk. Goliat sudah remuk. Setan sudah remuk. Bisa mengerti? Hanya ekor nih, ekor. Ekornya apa itu? Nabi-nabi palsu. Apa ekor? Nabi-nabi palsu. Ya, nabi apa? Palsu. Sekarang banyak nabi palsu. Mengaku nabi padahal enggak. Ya. Ya. Yesus juga nabi. Nah, nabi. Sebut nabi. Gelarnya itu Yesus juga rasul, nabi, penginjil, gembala dan guru. Paling hebat itu. Paling hebat. Paling hebat apa? Rasul. Kalau apa ini tadi? Hah? Nabi petunjuk jalan. Ini apa ini? Penginjil, malah lebih panjang nih penginjil ini. Nanti ke Jakarta, nanti kemana lagi dia? Ke Medan. Lebih apa ini? Lebih panjang perjalanannya. Ini di sini. Ini biasanya ini seperti ini. Ini harusnya di sini nih cincin. Cincin. Ini gembala. Cincin itu kasih. Cincin apa? Kasih. Gembala itu harus punya kasih. Mengasihi domba-domba tanpa batas. Amin. Mau cerewet, mau baik, ya mau apa. Domba-domba tetap dikasih. Nah ini kalau ini guru nih. Guru. Nah, guru. Kalau korek kuping pakai mana? Ini teman-teman. Hah? Kalau korek kuping pakai mana? Ini yang enak. Aduh. Enak. Aduh. Nanti begitu bawa oleh-oleh. Bawa apa? Oleh-oleh. Itu guru. Guru itu nerangkan di sekolah kita. Guru itu dia terangkan begitu firman Tuhan. Dipecah-pecah, diterangkan. Sampai sedap didengar. Itulah guru. Ya, hanya Tuhan Yesus merangkap 5 jabatan. Dia adalah rasul, nabi, penginjil, gembala, juga guru. Itulah Tuhan Yesus. Ya, dia rasul, dia nabi, dia penginjil, dia gembala, dia guru. Nah, Yesus. Makanya Tuhan Yesus itu ya, paling lengkap jabatannya. Karena dia lengkap, maka semua apa yang kita perlukan ada di dalam dia. Amin. Ada di dalam dia. Ya, dia penyembuh, dia gembala, dia rasul, dia pengajar, dia nabi juga. Ya, jadi kita datang, jangan pada manusia. Jangan pada manusia. Ya. Ada kisah, pernah saya baca. Ada seorang jemaat mau datang ke rumah pendetanya. Coba kisah. Ya. Lalu udah dekat. Si Pak Pendeta dia buka peti hordeng. Jalan kaki. Ya datang apa? Jalan kaki. Ditutup sama di hordeng. Ketok pura-pura nggak dengar. Kemudian datang. Berikutnya itu datang. Pakai telepon. Pakai apa? Wah, ini sudah hebat nih. Belum apa-apa, pintu sudah dibuka. Nah, itulah manusia. Memandang rupa. Memandang apa?
rupa. Kalau Tuhan kita memandang rupa, kira-kira gimana? Ya, mau masuk surga, bajunya kucal, pakai sandal sapi, mau ke surga. Ya, orang pintu gerbangnya mutiara, jalan-jalannya emas. Tapi Tuhan tetap terima. Amin. Mau pakai sandal sapi kah, mau pakai baju bagus, mau pakai dasi kah, ya nggak apa-apa. Ya Tuhan terima semua. Amin. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan manusia. Tuhan tidak pernah membedakan manusia. Semua bisa diterima dan mau menerima. Ya. Dan syarat utama adalah merasa diri paling kecil. Paling apa? Kecil. Makin kita merasa paling kecil hanya sebutir debu, semakin kita diperhatikan oleh Tuhan. Bisa mengerti? Tapi kalau kita merasa, wah saya hebat, saya ilmunya lebih, udah. Udah, gak dapat apa-apa, saudara. Gak dapat apa. Tapi kalau kita merasa diri kita hanyalah sebutir debu yang tidak berguna, maka kita diperhatikan oleh Tuhan. Amin. Amin. Nah, jadi kenapa Tuhan Yesus rela mati? Ya, dengan 5 luka. Kenapa dia? Ya, itu kan pengorbanan ya, pengorbanan. Apalagi Bapak hanya punya anak satu. Cuman anak tunggal, anak satu-satu. Dan itu anak di pangkuannya pencipta langit dan bumi dengan segala isi. Yang disebut firman. Ya, itu ada di pangkuan. Nah itulah yang dilepas. Yang disayang. Diberikan kepada manusia yang berdosa. Ingat, makin saudara orang berdosa, makin dikasihi oleh Tuhan. Amin. Asal mau mengaku dosa. Ya. Mau mengaku dosa. Ada kisah. Saudara ingat kisah orang yang pernah mandi di sungai Jordan 5 kali disebut. Siapa nama itu? Naaman. Panglima ini ya, panglima. Panglima itu namanya panglima berarti nomor 1 lah dalam ketentaraan. Nomor 1. Ya, dalam ketentaraan itu nomor 1 panglima. Kemudian pembantunya mengatakan, seandainya tuanku menghadap nabi yang ada di Israel, pasti nanti tuanku akan disambungkan. Ya, singkat ceritanya, datanglah kepada nabi. Ya, nabi ini menyuruh lewat anak buahnya. Pergilah mandi berapa kali? 7 kali di sungai Jordan. Nah, itu sungai Jordan itu bermuara dari Danau Galilea, nanti mengalir melalui sungai Jordan, berakhir di Laut Mati. Nah, mandilah 7 kali di sungai. Sungai apa tadi? Jordan. Pikir dia, aduh, kalau soal sungai ini kotor nih. Lebih baik sungai di negeri saya namanya Abana dan Parpar. Kalau saya mandi di sana bening, lebih baik saya di sana. Saya pasti sembuh. Ya, jadi dia tinggalkan itu. Tapi nasihat, makanya butuh nasihat. Anak buahnya berkata kepada panglima ini, Tuanku, seandainya perkara yang sulit disuruh oleh nabi itu kepada Tuhan, Tuhan pasti melakukannya.
Tuhan pasti melakukan. Ini begitu sederhana, hanya mandi 7 kali di sungai Jordan. Sederhana kan? Nah itu butuhnya, makanya butuh nasihat. Walaupun bawahan memberi nasihat. Kalau nasihatnya bagus harus terima. Ya kan? Coba kalau tidak ada nasihat dari bawahannya ini. Udah pergi dia, kusta selamanya. Mati dalam keadaan kusta. Kusta itu gambaran dosa. Gambaran apa? Dosa. Ya. Sudah terlalu besar dosanya, maka kena kusta dia. Ya. Tapi ini ada. Ditawarkan kesembuhan. Ya. Nasihat dari anak buahnya. Seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sulit kepada Tuhan, pasti Tuhan melakukan. Ini cuman disuruh mandi. Iya ya. Sederhana. Pertolongan Tuhan itu sederhana. Dengar firman, lakukan, pasti terjadi mukjizat. Yesus berkata, perintahku itu tidak berat. Tidak berat. Berarti ringan. Lalu dia pergi. Jebur sekali. Sombongnya mulai hilang. Awal kejatuhan, kehancuran adalah kesombongan. Apa awal kejatuhan? Sombong. Awal peninggian adalah kerendahan hati. Apa awal peninggian? Kerendahan hati. Seperti Yesus. Walaupun Tuhan lemah lembut dan rendah hati. Aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Ada banyak orang tidak tenang jiwanya. Ilmunya tinggi, uangnya banyak, tapi nggak tenang dia. Gelisah terus. Gelisah. Ayo datang pada Tuhan. Ya, datang. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Tenang. Jalan tenang. Mengemudi tenang, semua tenang. Tenangnya seperti apa? Singa muda. Amin. Amin. Oh, singa muda itu paling kuat. Bukan singa yang tua, yang ngompong, yang cakarnya sudah, yang mulai berjalan begini ada, sudah selesai. Ini singa muda. Makanya orang benar disebut doa orang benar. Besar kuasa. Dan orang benar itu seperti singa muda. Jadi ini betina-betina. Ini singa betina ini. Perempuan singa apa? Singa betina. Kalau laki-laki, singa jantan. Iya. Ya. Kita diberikan Tuhan kuasa. Amin. Sampai tidak ada yang membahayakan hidup kita. Amin. Tuhan beri kepada kita sampai tidak ada yang membahayakan. Kemanapun kita pergi, tidak ada rasa bahaya. Enak, ringan rasanya hidup. Tapi kalau bahaya, di dunia Alkitab menyatakan bahaya di padang gurun, bahaya di laut, bahaya di kapal, semua ada bahaya. Tapi untuk umat Tuhan tidak ada namanya bahaya. Amin. Amin. Kemanapun saudara pergi tenang. Ibu-ibu kalau tidur sendiri, perempuan biasanya gimana? Sien. Hah? Sien. Takut orang, takut iya. Sebagai manusia bisa. Tapi dalam Alkitab kata jangan takut itu banyak sekali. Banyak. Jangan takut. Karena Tuhan berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan Allah. Sudah kiamat nih? Belum, berarti Tuhan masih beserta. Iya kan? Coba Matius 28 ayat 20 itu. Ya.
Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Immanuel. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam, sampai kiamat. Sudah kiamat belum? Apa kiamat itu ada? Kiamat itu ada. Ya, Alkitab mengatakan ada. Ya, dengan gemuruh yang dahsyat. Unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Ya, boleh 2 Petrus pasal 3. Perhatikan. Ya. 2 Petrus pasalnya yang ketiga. Ya, boleh dibaca? Boleh satu dulu. Hari Tuhan. Hari apa? Hari Tuhan akan tiba. Ya. Dua Petrus 3 yang pertama. Hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Ya, surat pertama itu 1 Petrus. Ini surat kedua 2 Petrus. Terus? Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Ya, ada peringatan. Diingatkan. Namanya peringatan. Mengingat. Supaya jangan lupa. Mungkin tadi udah lupa, diingat kembali. Ya, terus? Supaya kamu mengingat dan saya ulangi, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Wah, mengejek, katanya Tuhan datang, kok nggak tuh, kok datang-datang, mana ada kiamat, nggak ada. Nah, diejek, ya terus. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ya, kok sama saja dari dulu, kok dari opung kita, ngkong kita masih gitu kok. Ya, nggak ada perubahan kok. Terus perhatikan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu. Dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Ya, terus. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Ya, dulu oleh air bah. Pada zaman siapa itu? Nuh. Berapa hasta di atas gunung tertinggi? Berapa? 15 hasta di atas gunung yang tertinggi. Berarti manusia pergi ke gunung cari perlindungan. Naik lagi airnya, naik airnya deh. Lah juga. Habis juga. Ya, terus. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Dia binasa oleh air bah. Ingat, bumi, seluruh bumi dong, tanpa terkecuali. Termasuk dulu permata pernah tenggelam sama air bah. Ya, terus. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman. Jadi dan kebinasan orang-orang fasik. Yang akan datang apa? Api. Yang akan datang apa? Api. Namanya neraka. Ada yang tahan api di sini? Ada kira-kira yang tahan api? Mah nggak bakar ya bakar. Nanti bekasnya ada. Penyembuhannya lama. Ya kan? Terus perhatikan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Tidak boleh dilupakan yang satu ini. Harus ingat terus.
Yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Berapa lama Allah mencipta? 6 hari. Hari keberapa berhenti? Hari ke-7. Jadi masih tersedia hari perhentian. Hari ke-7 bagi umat Tuhan. Amin. Itulah kerajaan 1000 tahun. Jadi kita menuju kerajaan 1000 tahun. Hari perhentian. Bisa mengerti? Hari apa? Perhentian. Kalau orang sudah masuk pada perhentian itu tidak perlu lagi cari duit, goreng ayam. Goreng ayam digoreng ya? Pokoknya nggak perlu lagi masak nggak usah. Tinggal metik buah pohon kehidupan ini enak. Ini yang harusnya dimakan oleh Adam dan Hawa. Yang dimakan yang terlarang jatuh dalam dosa. Harusnya buah pohon kehidupan yang dimakan. Yang dimakan yang terlarang. Ya, manusia begitu. Yang disuruh dilakukan, enggak dilakukan. Yang tidak disuruh dilakukan, dilakukan. Itulah manusia. Ya, terus perhatikan. Saya ulangi, akan tapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak lalai, tidak lupa menepati janjinya. Sebelum dia naik, dia berkata, aku akan datang kembali. Amin. Tuhan tidak lalai akan janji. Ya, terus perhatikan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Tuhan itu sabar. Amin. Kalau Tuhan datang kemarin tahun 2000 udah siap belum? Belum. 2010? Belum. 2020? Belum. 2023? 2020 belum siap. Kapan siapnya sudah? Makanya ini perpanjang. Seperti karet. Sudah tahu karet ya? Karet perpanjang. Ditarik. Tapi ada batas panjang sabarnya Tuhan. Kalau sudah ditarik, sabarnya habis, putus sudah. Jadi pergunakanlah kesabaran Tuhan untuk bertobat. Untuk apa? Bertobat. Duit perlu, tapi bukan uang segala-galanya. Bukan uang segala-galanya. Makanya disebut jangan menjadi hamba uang. Akhir zaman orang hanya menjadi hamba uang. Uang nomor satu. Ya, tapi orang juga pening karena banyak duitnya. Pening dia. Bentuk ini dibikin di dalam bentuk deposito, takut nanti ini, takut ini, ya di tanah, takut lagi semua. Ya. Pokoknya deposito di surga ya amat, amin. Simpanlah hartamu di surga. Nggak tidak ada merusak, pencuri tidak ada mengambil. Nggak rusak, nggak dicuri orang, aman. Mana lebih banyak uang saudara, di surga atau di dunia? Hah? Mana lebih banyak, di surga atau di dunia? Hah? Lebih banyak di dunia. Makanya nanti menangisnya ketika kiamat datang, habis semua. Aduh Tuhan, aku mencarinya, aku simpan, aku paling habis. Tapi kalau hartamu di surga, mau hilang lenyap langit dan bumi, hartaku di surga. Amin. Harta kita di mana? Surga. Simpanlah hartamu di surga. Tidak ada pencuri, tidak ada ngengat, aman. Jadi menyimpan harta paling aman di mana? Di surga. Sudah berapa hartanya di surga? Sudah berapa? Seminggu
sebulan 4 minggu. Dihitung-hitung. Kolekte sekali. Kalau sebulan 4 kali segini. Setahun, 20 tahun, bisa dihitung. Ya, bisa dihitung. Tapi itu yang abadi. Harta nggak bisa rusak oleh karat, tidak bisa hilang oleh pencuri. Abadi. Ya, simpanlah hartamu di surga. Ya, kami orang pengajaran, ya, belajar. Ya, kami nggak mau hidup dari kolekte. Baik di Cimindi nggak saya pakai. Kolekte nggak saya manfaatkan. Semua dikembalikan kepada jemaat. Ya, kita sudah belajar tidak hidup dari kolektif. Ya. Tapi masih Tuhan pelihara. Kalau burung Tuhan pelihara, apalagi kita. Kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung di udara. Amin. Ya, kalau burung dipelihara, apalagi kamu. Jadi kita ini jauh lebih berharga daripada burung-burung di udara. Ingat aja, pagi-pagi nggak punya. Ingat aja burung dikasih makan. Dikasih apa? Siapa yang pernah dikasih makan sama burung? Hah? Siapa? Elia. Elia. Masa apa itu? Pacekli. Berapa lama? 3,5 tahun. Itu gambaran nanti. 3,5 tahun. Zaman aniaya. Kemudian masuk aniaya. Angka 7 dibagi 2. Aniaya besar. Kalau udah masuk aniaya besar. Tapi tidak perlu takut. Alkitab mengatakan tidak perlu takut. Tidak ada yang membahayakan hidupmu. Amin. Tidak ada yang membahayakan. Aman. Apapun yang terjadi. Ingat firman Tuhan mengatakan tidak ada yang membahayakan. Supaya kita merasa aman. Dalam lindungan Tuhan. Amin. Aman dalam lindungan Tuhan. Makanya saudara masih ingat kisahnya Rut. Kisah Rut tahu ya? Dia datang malam-malam ke timbunan gandum. Malam. Timbunan gandumnya Boas. Gandum Boas. Waktu Boas tertidur di ladang gandum, timbunan gandum, Rut datang. Rut datang, tapi tahu diri. Bukan langsung ke mukanya. Siapa? Si Boas. Di kaki. Ini janda Moab. Janda apa? Moab. Nggak ada harganya. Udah janda. Udah mati suami. Ya, mati suami. Ya. Tidur di bawah. Dikat kakinya. Tengah malam. Dia berabar, ada seorang perempuan. Siapa engkau? Ditanya sama Boas. Aku ini Rut hambamu. Kembangkanlah sayapmu melindungi aku. Sebab engkaulah kaum yang wajib menebus. Ya, ini namanya kawin ipar, periparan. Ya, singkat cerita nanti Rut ini diambil menjadi istrinya Boas. Nanti dari situ lahirlah Obed, Isai, Daud, Salomo. Masuk dalam silsilahnya Tuhan Yesus. Ada 5 di situ. Dalam Matius itu ada 5 nama perempuan disebut. 5 ini di 5 benua. Di 5 benua inilah banyak nikah yang hancur. Hancur kehidupan. Tapi Rut
datang ke timbunan gandum. Akhirnya singkat cerita, Rut diambil menjadi istrinya Boas. Oh, kaya raya. Jadi bisa berubah status orang. Yang perlu saudara datang pada Tuhan. Amin. Datang pada Tuhan, nanti akan berubah. Keadaanmu berubah. Nah, karena ibadah itu besar labanya. Ibadah itu berguna untuk apapun. Amin. Jadi kalau ada masalah, jangan pergi ke dukun. Jangan pergi kemana? Dukun. Tanya ke dukun. Datang pada Tuhan. Amin. Kan Tuhan berkata, marilah kepadaku semua orang yang letih, lesu, dan berpikulan berat. Ya, seperti Rut datang. Dia tidak pulang dengan hampa. Dikasih. Buat Naomi mertuanya dikasih. Ya. Tuhan itu baik. Asal datang pada Tuhan. Tuhan cukupi kebutuhan kita. Amin. Kalau burung aja dikasih makan, mana lebih berharga ke saudara? Burung daripada manusia. Orang percaya. Ya manusia kita ini orang percaya. Kalau burung aja dikasih makan, kata terlebih kamu. Hai kamu orang yang kurang percaya. Percaya tapi kurang. Ya. Jadi tidak boleh kurang percaya. Percaya itu datang dari mana? Dari mendengar firman. Iman datang dari mendengar. Begitu ada iman, oh begitu. Ya percaya saja. Mujizat pasti terjadi. Saya full timer itu melayani Tuhan. Ya sejak tahun 80 saya. Saya dulu termasuk bisnis kecil-kecil, punya beca dulu. Saya kasih. Saya jual. Nah ke sekolah kitab saya kasih semua. Ya, belajar hidup dengan percaya. Sampai sekarang masih hidup. Masih hidup gak saya? Oh anak 3 sudah. Nah, ini paling bungsu. Anak semua, kuliah semua, selesai semua. Ya. Malah sampai S2 ada. Jadi semua selesai. Ya, pokoknya nggak perlu takut. Amin. Tidak perlu. Beasiswa dia dulu sampai S2 beasiswa pemerintah. Ya, prestasi. Berarti ranking kan? Ya, belum lulus sudah dipinang dulu sama Chevron. Semua jangan. Tuhan panggil dia jadi hamba Tuhan. Ya, melayani Tuhan. Ya begitulah cerita. Ya. Nah, pokoknya tidak perlu takut. Kalau burung-burung dikasih makan, kita pun akan dikasih makan. Amin. Nah, jadi Tuhan itu baik dan teramat baik. Dia berkata, marilah padaku semua orang yang letih lesu dan berpikulan berat. Aku akan memberikan sentosa kepadamu. Amin. Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Tidak perlu takut. Aku menyertai. Mari kita datang pada Tuhan. Ya. Kita bangkit berdiri. El Shaddai. Takut usah.
sekali lagi. Jadi Tuhan adalah penyertaan dan pertolongan. Dia menolong kita dengan seperti Petrus pernah tenggelam karena badai dan gelombang. Dalam ketakutan, suruhlah aku berjalan. Tapi ketika dia timbang, dia terbawa arus. Tapi segera dia berkata, Tuhan tolong. Tuhan mengulurkan tangan. Petrus bisa kembali berjalan di atas. Mari Tuhan, dialah pembuat keajaiban di semua kesulitan yang kita hadapi. Sesulit apa? Bisa teratasi. Bisa teratasi. Bisa berjalan di atas gelombang dan badai. Teratasi. Mari. Yang mau didoakan, angkat tangan kananmu, tangan kirimu taruh pada dada. Hamba berdoa buat anak-anak. Engkaulah yang menyuruh kami beribadah, mendengar firman-Mu, dan ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup sekarang selama kami di dunia ini, dan hidup yang akan datang setelah kami menyelesaikan hidup di dunia ini. Ibadah itu berguna, dan apapun yang kami gumuli, kami bawa padamu Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong engkau menyelesaikan persoalanmu, pergumulanmu, menyembuhkan engkau, menolong dan membuka jalan bagimu di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita angkat puji-pujian, kita jalankan sekali persembahan. Kita nyanyikan nyanyian. Allah sanggup saja. Allah sanggup melakukan. Ya, kita jalankan sekali.
sekarang sampai selama-lamanya. Dia yang menolong para nabi, umatnya zaman dulu. Dia juga yang akan menolong kita. Dan kita sambil bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Kita doakan mereka yang masih dalam keadaan kurang sehat. Ya, kita doakan Sis Lydia, ya, ayah dari saudara Lisna, Opo Romando yang perempuan. Ya, kemudian Selasa ibadah tutup tahun ya. Ya, Selasa ibadah tutup tahun jam 24. Memasuk jam 18.30 memasuki tahun mengakhiri tahun 2024 memasuki tahun 2025 ya. Jadi Selasa di Permata ya. Tutup tahun di Permata, doanya hari ya Selasa ya. Kemudian Rebo ibadah tahun baru itu 7.30 gabung di Cinmendi. Jam 8 ya. Nah, ya, jam 8. Ya, jam 8 ya. Jam 8. Ya. Ya, nanti ada di WhatsApp ya. Grup jemaat. Ya. Itu saja kira kita tutup. Apa? Minggu seperti biasa ya, seperti biasa jalan. Ya, di Cimedi 7.30, di sini 10.30. Ya. Kita berdoa. Kami menyatukan iman kami kepada Tuhan pembuat keajaiban yang menyembuhkan orang-orang yang sakit, mentahirkan orang-orang berdosa. Begitu juga Engkau mengampuni walaupun dosa kami merah seperti kemisi dan seperti kain kesumba. Tuhan bisa buat putih seperti salju. Dan Engkau mengampuni juga melupakan segala dosa kesalahan kami. Itulah kekuatan pengampunan dari Tuhan. Mengampuni dan melupakan segala kesalahan kami. Kami berdoa buat Sis Lydia, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan Engkau. Kami juga berdoa buat Bapaknya Lisna, ya, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan Engkau. Opo Romando perempuan juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan Engkau. Juga agenda ibadah tutup tahun, Tuhan tolong semua berjalan dengan baik, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Juga ibadah Rebo pada 2025 pada 7.30 1 Januari. Mohon belas kasih kemurahan Tuhan. Tuhan berkati semua. Apapun yang diperlukan, Jehovah Jireh bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tetangga kami di mana kami beribadah, Tuhan berkati. Muka belakang Pak RT kami, Pak RW kami, Pak Kepala Desa juga di sini berkati. Juga Pak Camat kami di sini, juga Bupati Bandung Barat berkati, Gubernur Jawa Barat terpilih juga berkati, Pak Presiden terpilih Prabowo Gibran berkati, seluruh pejabat tinggi dan tertinggi negara, MPR, DPR berkati. Negara-negara sedang konflik mengangkat senjata saling membunuh dan menghancurkan. Sadarkan para raja dan panglima bahwa peperangan hanya membawa penderitaan, kehancuran, kematian, dan kesengsaraan. Damai itu indah. Biarlah damai Tuhan turun pada mereka sehingga mereka menghentikan segala usaha saling menghancurkan. Terima kasih Tuhan, biarlah sekarang turunkan berkat-Mu pada jemaat-Mu. Pulanglah saudara dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus